Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah usul dan qawaid fiqh hukum ekonomi yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa Anda kembali di perkuliahan yang berapa ini ya, perkuliahan ke 10 ya, 10 terkait dengan mata kuliah usul dan qawaid hukum ekonomi yang hari ini sudah nyampe pada materi tentang konsep konsep qawaid kuliah aghlabiyah, konsep qawaid kuliah aghlabiyah atau yang disebut dengan kaidah-kaidah umum. Yang pada minggu kemarin kita membahas tentang konsep qawaidul kubra ya, atau qawaidul kulliyah al-kubra. Kalau yang ini qawaidul kulliyah aghlabiyah, jadi di bawah qaidah kulliyah al-kubra, atau lazim disebut dengan qawaid kulliyah ghairul kubra. Yang ini ya, jadi lawan daripada qawaid kulliyah al-kubra. Baik, untuk bersingkat waktu saya akan menjelaskan bahwa kaidah kulliyah ya ghairul kubra ini didefinisikan sebagai kaidah-kaidah umum yang mencakup beberapa kasus fikih. Hanya saja jangkauannya lebih sempit dibandingkan kaidah-kaidah kubra. Artinya jangkauannya tidak seperti kaidah kulliyah al-kubra, lebih sempit berarti jangkauannya. Pada biasanya jenis kaidah ini bernaung di bawah kaidah kulliyah, bernaung di bawah kaidah kulliyah kubra sebagai kaidah cabang atau kaidah far'iyah, atau berdiri sendiri. Nah, di sini sedikitnya ada 14 paket kaidah. Ada 14 paket kaidah. Nanti dari 14 paket ini masih ada kaidah-kaidah cabangnya ya. Yang kemudian akan saya bahas di kaidah kulliyah ghairul kubra ini. Di setiap paket itu ada yang 3 kaidah, ada yang 4 kaidah, ya, ada yang 2 kaidah. Tapi saya cukupkan kemudian ke belakang-belakang itu hanya 2 kaidah karena memang banyak sekali. Tidak cukup kalau kemudian ini dibahas hanya satu pertemuan ya. Panjang sekali kaidah kuliah ghairul kubra ini. Baik. Awalan yang pertama yang akan kita bahas adalah qawaidu i'malil kalam wa ihmalihi. Yakni kaidah tentang mengamalkan atau mengabaikan kalam. Apa maksud dari kaidah ini? Begini. Suatu perkataan atau satu statement itu seharusnya diamalkan berdasarkan bunyi statementnya, bukan diabaikan. Begitu intinya. Kaidah yang pertama adalah i'malul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan suatu pembicaraan itu lebih utama daripada tidak mengamalkannya atau mengabaikannya. Contoh, ada orang mengaku punya hutang 1 juta di hadapan ahli warisnya sebelum meninggal misalkan. Dan di hadapan orang lain dia mengaku punya hutang 1 juta. Maka dalam kasus ini si pengaku ini dianggap memiliki hutang 2 juta. Kenapa? Berarti 2 perkataan tadi itu sama-sama diamalkan, gitu ya. Bahwa di hadapan ada 1 juta, di hadapan ada 1 juta, berarti jumlah di total menjadi 2 juta. Itu namanya i'malul kalam aula min ihmalihi. Kemudian selanjutnya ada pernyataan lagi atau kaidah lagi, la yunsabu lisakitin qaulun. Bahwa sungguhnya tak bisa dinisbatkan ya, tak bisa dinisbatkan disakitin bagi orang yang diam, qaulun apa statement. Bagi orang diam tak bisa dianggap statement. Jadi orang yang diam itu tidak bisa dikatakan statement. Lawannya kaidah ini adalah as-sukut yadullu 'alan na'am, bahwa dia menunjukkan iya. Yakni bagi seorang perempuan yang masih perawan ketika ditanya oleh
oleh walinya, ya bapak atau kakeknya, apakah kamu mau menikah, Duk? Kemudian dia hanya diam saja, ya sambil mesem-mesem misalkan. Nah, maka diamnya itu menunjukkan kepada iya. Tapi berkebalikan di sini bahwa diam itu tak bisa dianggap berstatement. Ya. Seperti ada orang menjual barang milik orang lain. Ya, kemudian si pemilik tidak berkomentar. Saya misalkan menjual barang dirimu, menjual barang anak kelas S2 ini, ya semester 4 ini, saya jual misalkan. Nah, kemudian tidak ada yang berkomentar. Maka tidak komentarnya Anda itu bukan berarti menunjukkan Anda setuju. Ya, bisa jadi karena takut pada saya, kan begitu. Nah, yunsabu lisakitin qaulun. Selanjutnya ada kaidah as-su'al mu'adun lil jawab, bahwa pertanyaan itu kembali kepada jawaban, ya, atau terulang dalam jawaban. Jadi kalau saya misalkan menanyakan, orang ditanya, apakah Anda sanggup membayar hutang? Nah, kemudian ini dalam persoalan ekonomi, ya, apakah Anda sanggup membayar hutang? Kemudian dia menjawab iya. Maka kata-kata iya itu ini sama seperti mengatakan sanggup membayar hutang. Sanggup membayar hutang. Ini namanya pertanyaan dikembalikan nanti atau diulang lagi di dalam jawaban. Ada pernyataan lagi, idza ta'adzara i'malul kalam yuhmal. Kalau tak mungkin mengamalkan suatu perkataan, suatu statement, maka diabaikan saja. Contohnya seperti apa? Ada orang yang masih muda, ya, masih muda. Ini orang ini masih muda, kemudian mengatakan bahwa Budi adalah anaknya. Sementara Budi ini lebih tua dari yang mengatakan tadi. Ya, Anda bilang ke saya, ya, bahwa Pak Ridho itu adalah anak saya. Sementara Anda ini murid saya. Ya, maka kata-kata orang tadi tak bisa dihiraukan karena sulit untuk diterima secara akal, kan gitu. Tidak sulit untuk diterima secara akal. Baik. Selanjutnya, ini adalah paket yang kedua dalam kaidah kuliah Ghairul Kubra ini, yaitu qawaidul mani wal muqtadi. Yakni kaidah-kaidah tentang penghalang dan pendorong. Kaidah yang pertama adalah idza zalal mani'u adal mamnu'. Jikalau hilang apa penghalang, maka yang dihalangi kembali. Apa maksudnya itu? Hutang bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan waris. Jadi kalau mau melaksanakan pembagian waris, diselesaikan dulu ya hal-hal yang terkait dengan kewajiban si muwaris, yakni si orang yang meninggal tadi itu. Di antaranya adalah tajhizul jenazah, ya biaya perawatan jenazah habis berapa. Kemudian ada hutang, hutang dibayar dulu. Ini kalau kemudian nggak dibayar, maka itu menjadi penghalang terhadap pelaksanaan pembagian waris. Tapi kalau sudah dibayar hutang, adil mamnu, maka yang dilarang menjadi tidak dilarang lagi, boleh. Ya, seperti seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang kemudian dia mau sholat, tahu-tahu dia haid, ya, maka ketika haid dia dilarang, ya, untuk melakukan sholat. Tapi ketika haidnya telah selesai, maka adil mamnu. Ya, jadi yang dilarang itu kemudian menjadi boleh. Kemudian yang selanjutnya di kaidah qawaidul mani wal muqtadi ini ada kaidah idza ta'adul mani wal muqtadi quddimal mani. Kalau terjadi tarik menarik atau bertentangan antara mani dan muqtadi, mana yang mau didahulukan, maka penghalang harus didahulukan. Quddimal mani maka penghalang harus didahulukan. Contoh, barang gadai tak bisa dijual, ya. Karena ia menjadi jaminan hutang dari penggadai ke penerima gadai. Ya. Jadi al-muqtadi, barang gadai itu kan miliknya orang yang menggadaikan. Ada tuntutan untuk atau pendorong untuk menjual, memang ada. Namun karena itu menjadi barang jaminan, ada mani berarti penghalang sebagai jaminan, kan wasiqatan bidainin, sebagai jaminan adanya hutang, maka tak boleh dijual itu. Tak boleh dijual. Maka dalam persoalan ini yang dimenangkan mana kemudian hak untuk menjual bagi penggadai ataukah
larangan untuk menjual. Nah, di sini yang dimenangkan adalah al-mani. Yang ketiga adalah qawaidut taglibil haram, yakni kaidah-kaidah memenangkan atau mengunggulkan perkara yang haram. Kaidah pertama itu kita al halal wal haram gulibal haram. Jikalau berkumpul halal dan haram, maka yang dimenangkan sisi haramnya. Contoh barang yang dibeli dari hasil kerja kuli, di bangunan misalkan, dan hasil mencuri. Dia misalkan beli sepeda motor, dibeli dari hasil bangunan, kerja bangunan, dan juga mencuri alat-alat bangunan misalkan di tempat kerjanya. Maka barang tersebut, yakni sepeda motor tersebut, dikategorikan sebagai barang haram. Itu dimenangkan sisi haramnya. Ya. Atau kemudian yang selanjutnya ada kaidah ma harum istimaluhu harum ittikhaduhu. Sesuatu yang haram digunakan, haram pula untuk disimpan. Narkoba, bir, nah itu haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan, kan gitu. Haram digunakan, maka haram untuk dibuat. Ya, karena ini memang sesuatu yang haram untuk dipakai. Seperti kemarin ada Perpres nomor 10 2021 itu yang dicabut oleh Jokowi kan, terkait dengan aturan di beberapa daerah boleh membuat miras dan minol itu. Dicabut akhirnya. Karena banyak menuai kontroversi. Kemudian yang selanjutnya ada maharum ma'ahadu harum ma'itauhu. Satu yang haram diambil maka haram untuk diberikan. Contoh uang hasil korupsi. Itu haram diambil, ya. Kalau diberikan bagaimana? Ya tetap haram pula. Kemudian yang keempat ada qawaidut tawabu'. Ya, qawaidut tawabi, bukan tawabu, tawabi. Ya, tawabi'ah. Ini sigat muntahal jumu'. Fawailuh tawabi, qawaidut tawabi, yakni kaidah-kaidah tentang tabi atau yang ikut. Kaidah yang pertama adalah tabi'ut tabi'un. Satu yang menjadi pengikut harus mengikuti. Contoh ketika jual beli dinyatakan sah, maka barang yang dibeli sudah bisa digunakan sesuai kemauan si pembeli. Ya, nah, ya karena barang yang dijual itu adalah ikut kepada akad. Ya, akadnya kalau sudah sah, maka barang yang dilakukan transaksi itu boleh dipergunakan sudah sesuka hatinya. Mau dibuang kek, nggak masalah sudah. Nah, karena memang sudah menjadi haknya. Tapi sebelum terjadi kesahan jual beli, ya jangan coba-coba kan begitu. Kemudian ada kaidah at-tabi' la yataqaddam 'alal matbu', bahwa sesuatu yang ikut tak boleh mendahului kepada yang satu yang diikuti. Ya, contoh Anda bermakmum kepada seorang imam. Maka di sini Anda tak boleh mendahului imam baik dari segi posisinya ataupun dari segi gerakannya, tak boleh. Namanya Anda ikut. Ya, karena satu yang ikut tak boleh mendahului kepada yang diikuti. Kemudian ada kaidah yu'tabaru fit tabi' ma la yu'tabaru fil matbu'. Ditoleransi di dalam yang ikut apa yang tak bisa ditoleransi di dalam suatu yang diikuti, kan gitu. Contoh seorang tak boleh dalam satu waktu menjadi penjual sekaligus pembeli. Ya, tak boleh menjadi penjual sekaligus pembeli. Berbeda ketika si pembeli menyuruh penjual untuk menerimakan dulu barang beliannya, maka boleh. Karena ini akad wakalah yang ikut pada jual beli. Contoh, saya menjual barang. Tahu-tahu kemudian saya juga yang menjadi penerima barang tersebut, pembelinya. Ya, tidak boleh, tidak sah ini. Tapi kalau kemudian ada orang yang membeli kepada saya barang tadi itu, bilang begini, ini tolong barang yang saya beli kepada dirimu, masukkan ke tas keranjang itu. Dan saya kan menjadi penerima juga, tapi penerima atas nama akad wakalah. Akad wakalah. Maka akad wakalah itu kan tabi namanya. Tabi kepada akad jual beli. Maka di sini ditoleransi sesuatu yang tak toleransi di al-madbu'. Yang kelima adalah qawaidul asli wal far'i. Ini kaidah tentang pokok dan cabang. Ini ya, matikan. Contoh ada yang pertama, idza saqatal aslu saqatal far'u. Jika asal gugur, maka cabang juga gugur. Contoh, jika hutang sudah dilunasi, maka akad gadai secara otomatis menjadi berakhir. Ya, karena akad gadai itu ya far'u. Asalnya kan hutang.
Kemudian as-sakit la yu'tu kama anal ma'dum la ya'ud. Sesuatu yang gugur tak bisa kembali. Sebagaimana sesuatu yang tak ada ya tak kembali juga. Contoh jika hutang telah dibebaskan, ya maka tak boleh ditagih lagi. Kamu tak usah bayar hutang pada saya. Tahu-tahu kemudian mau ditagih lagi ya, dianggap tidak ada sudah, nggak ada hutang. Kan sudah gugur kan? Satu yang gugur tak kembali. Sebagaimana satu yang ada tidak ada tidak akan kembali. Kemudian keenam ada qaidul asli wal badal, kaidah tentang asal dan pengganti. Ada kaidah idza batal al aslu yusalil badal. Kalau yang asal itu batal, maka diganti pada dialihkan kepada penggantinya. Contoh, ada orang menggosok barang, menggosok sandal temannya Anda misalkan. Nah, tahu-tahu kemudian itu kan hukumnya Anda harus wajib mengembalikan barang yang digosok. Ketika mau dikembalikan ternyata barang yang digosok tadi itu hilang pada diri Anda atau talinya misalkan putus, maka Anda wajib mengganti soru ilal badal. Kemudian yang keenam kaidah berikutnya al-isyaratul ma'hud lil akhras kal bayan bil lisan. Sesuatu yang isyarah yang bisa dipahami dari orang bisu itu sama seperti penjelasan dengan lisan. Contoh di dalam akad jual beli perkataan membeli yang bisu. Ada orang membeli bisu, bisa diganti dengan menunjuk barang yang diinginkan. Ya. Dengan menggunakan telunjuknya. Menunjuk rokok, berarti dia mau beli rokok. Tidak apa-apa. Itu sama seperti menjelaskan dengan mulut. Sama dengan mengucapkan, saya mau beli rokok. Ya, dengan menunjuk-nunjuk itu. Karena dia bisu. Yang kedua ada qaidul baqa wal ibtida, kaidah tentang mempertahankan dan memulai. Nah, ini lebih baik, lebih gampang mana ini? Kalau dalam kaidahnya al-baqa ashal minal ibtida. Al-baqa'u al-ashalu minal ibtida. Bahwa sungguhnya menetapkan itu lebih mudah daripada memulai. Contoh transaksi jual beli yang sudah terjadi dengan harga 10 juta. Kemudian ada bagian dari barang yang terjual tadi milik orang lain. Saya misalkan menjual keramik 10 dos misalkan. Saya jual 10 juta karena keramik hebat ini. Ya. Tahu-tahu dari 10 dos itu, 1 dos miliknya orang lain. Itu bagaimana? Apakah batal akadnya? Tidak, itu tetap saja akadnya batal. Tapi kemudian penjual harus mengembalikan uang 1 juta kepada pembeli. Dan pembeli harus mengembalikan itu. Mengembalikan barang itu satu itu. Kenapa? Karena itu miliknya orang lain. Maka satu jual beli yang sudah terjadi tak perlu dibatalkan, melainkan cukup mengurangi harga sesuai barang yang milik orang lain tersebut. Jadi kurangi 1 juta saja. 1 dos diberikan kepada orang yang tadi mengaku itu adalah miliknya, kan begitu. Kemudian yuktafur fil baqa' ma la yuktafur tidak. Suatu yang tak bisa ditolerir di permulaan maka ditolerir tatkala sudah berlangsung. Contoh seorang tak boleh membatalkan jual beli yang sudah terjadi. Namun ketika sudah mau bayar, penjual mengikhlaskan barang dengan tidak perlu bayar, maka itu boleh. Contoh begini ya. Kalau jual beli sudah terjadi tak boleh dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat dibenarkan. Ya. Nah, tapi ketika sudah mau bayar, kok kemudian membeli bilang begini, penjual bilang begini, ya tidak usah bayar kamu sudah. Nah ini boleh itu. Nah, itu namanya di permulaan tidak boleh, tapi kalau sudah berlangsung boleh. Gitu. Kemudian ke-8 ada qaidus syartih. Kaidah tentang syarat. Contoh yang pertama kaidahnya yalzamu mura'atus syarti biqadril imkan, wajib menjaga dan mempertahankan kesepakatan sebisa mungkin. Contoh janji mahasiswa Fakultas Syariah Jember bahwa akan patuh dan tunduk pada aturan yang telah disepakati, maka ini hukumnya wajib karena wajib menjaga syarat. Kemudian al-mawaidu bi surati ta'liq lazimatun. Janji-janji dalam bentuk ta'liq itu wajib ditunaikan. Contoh seorang calon presiden bilang begini, kalau nanti saya jadi presiden, maka jalan-jalan yang ada di Indonesia ini akan saya perbaiki semua. Ketika betul dia jadi presiden, maka janji tadi itu harus direalisasikan. Ya, karena itu namanya janji yang digantungkan, kan? Digantungkan dengan sesuatu. Kalau saya jadi presiden, kan digantungkan dengan menjadi presiden. 9 qawaidut tasarruf al-milki.
yakni kaidah tentang pendistribusian atau penggunaan dan kepemilikan. Ada kaidah la yajuzu li ahadin ay yatasarraf fi milki ghairi bi la iznihi. Tak boleh orang lain menggunakan barang orang lain kecuali dapat izin. Ya jelas ya. Di dalam menggunakan barang lain tanpa izin pemiliknya. Saya kemudian tahu-tahu bawa sepeda motor orangnya, ya itu pentungi sama orang itu namanya. Tidak boleh. Kecuali minjem dan diberi izin. Dan yang selanjutnya al-amr bit tasarruf fi milkil ghair batil. Merintahkan melakukan penggunaan barang pada milik orang lain itu tak sah. Contoh Budi menyuruh anaknya untuk menjual sepeda motor temannya. Ya, ini kan tak beres itu, stres namanya itu. Maka perintah ini diabaikan saja karena terlarang dan tidak sah. Ya, tidak mana mungkin itu. Milik temannya dijual kan gitu. Ya, tempeleng sama temannya. Yang ke-10 qaidul kharaj wad-daman. Ya, ini kaidah tentang retribusi dan jaminan. Al-kharaj bid-daman kaidah yang pertama. Hasil diimbangi dengan tanggung jawab. Contoh, ongkos pengembalian barang pinjaman dibebankan kepada minjam. Ya, saya minjam barang misalkan. Saya sudah punya manfaat atau bisa menggunakan manfaat barang itu. Tahu-tahu ketika mengembalikan, yang suruh membawa bayar ongkos adalah orang yang punya barang. Ini namanya tidak tahu berbalas budi. Makanya kaidahnya al-kharaj bid-daman. Ya. Nah, di sini maka karena dia sudah mendapatkan hasil, maka dia harus bertanggung jawab. Itu maksudnya. Jangan habis manis sepah dibuang. Ada kaidah al-ghurmu bil ghunmi. Ganti rugi diimbangi dengan keuntungan. Contoh, ini kebalikannya yang di atas. Biaya pengembalian barang titipan dibebankan kepada pemilik barang ini. Ya, karena ini nitip. Ya, saya nitip barang saya ya, tolong dijaga ya. Tahu kemudian setelah selesai penitipan, barang saya yang saya titipkan pada kamu, kembalikan di sini ya, kamu ongkosi dulu. Nah, ini namanya kurang ajar itu. Sudah disuruh menjaga, malah kemudian disuruh. Nah, makanya sama seperti parkiran itu. Anda akan dijaga oleh parkiran itu. Ya Anda bayar 2.000 tidak apa-apa lah, walaupun sudah kena pajak retribusi oleh dinas perpajakan, tidak apa-apa, sebagai sedekah lah. Yang ke-11 qaidul mas'uliyah wal jaza. Kaidah tentang tanggung jawab dan balasan. Yudhaful fi'lu ilal fa'il la ila amri ma lam yakun mujbaran. Bahwa perbuatan itu disandarkan kepada pelaku, bukan kepada yang merintahkan, selama yang pelaku tadi itu tidak dipaksa. Contoh, Ani menyuruh Betty makan donat milik temannya. Maka yang wajib mengganti donat itu adalah Betty, bukan Ani. Kenapa? Yang makan kan Betty. Ya, sementara Betty disuruh makan tadi itu bukan dalam rangka dipaksa dia. Makan itu donat milik apa Betty katanya. Betty, makan itu donat milik temanmu itu. Disuruh Ani, ya dimakan. Tahu-tahu kemudian temannya ngamuk kepada Betty. Ganti nih. Saya disuruh oleh Ani, tidak bisa. Maka dalam kaidah ini yang tetap mengganti adalah Betty. Karena Betty tidak dalam kondisi dipaksa tadi ketika disuruh Ani. Yang enak kan Betty ya. Kemudian ada kaidah al-mubashir dhamin wa illam yata'ammad. Pelaku bertanggung jawab sekalipun tak sengaja. Contoh, saya jalan misalkan. Tahu-tahu saya kena nyandung laptop teman saya dan rusak. Padahal saya tak sengaja. Apakah saya berdosa? Tak berdosa. Apakah saya wajib mengganti? Ya, wajib mengganti. Ya, karena saya al-mubashir. Sekalipun saya tidak sengaja. Yang ke-12, as-sabit bil burhan kas-sabit bil ayan. Sesuatu yang sudah terbukti dengan dalil, maka sama seperti pembuktian dengan nyata. Ya. Contoh, penetapan tersangka bagi pelaku korupsi bisa dilakukan dengan bukti-bukti di persidangan. Bisa kan? Sebagaimana halnya operasi tangkap tangan bisa dijadikan bukti di persidangan karena perbuatan itu diketahui secara langsung. Operasi tangkap tangan, ya. Nah, jadi kasus atau pembuktian ketersangkaan dalam korupsi yang dibuktikan dengan dalil-dalil di persidangan itu sama kedudukannya dengan kasus OTT, operasi tangkap tangan korupsi. Ya. Kemudian ada al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin liman angkarah. Bahwa sesungguhnya bukti itu kewajiban penggugat, sementara sumpah cukup itu haknya tergugat. Contoh,
Ada orang mendakwa bahwa orang lain punya hutang pada dirinya. Maka orang yang mendakwa tersebut itu harus mampu membuktikan. Sementara orang lain tadi kalau kemudian tidak mau mengaku, ya cukup bersumpah itu sebagai buktinya. Yang ke-13 adalah kaidah tentang politik syar'i atau qawaidus siyasah syar'iyyah. Ada kaidah tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus dilandaskan kepada kemaslahatan. Contoh kebijakan sekarang pemerintah harus memperhatikan dalam menganggarkan keuangan negara di sektor-sektor yang memang membawa maslahat bagi rakyatnya. Seperti menggunakan kebijakan impor beras di saat musim panen tiba ini Nahdlatul Ulama sudah menolak. Karena itu akan menyengsarakan para petani kan gitu. Kemudian ada kaidah al-hudud tasqutu bisubahat, bahwa sungguhnya sanksi-sanksi itu akan gugur gara-gara kabur masih belum jelas. Contoh, ada seorang yang keliru menjimak wanita karena menduga istrinya. Jadi dia menjimak seorang perempuan, dia menduga bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Apakah kena hukuman? Itu tak kena hukuman katanya. Kenapa? Karena ada subhatul perbuatan, subhatul fi'li. Ya, ada subhat di situ. Dia akan menyangka itu adalah istrinya, ternyata bukan. Ini namanya wati subhat namanya. Yang terakhir adalah qaidatul ibah, dua kaidah tentang pembolehan. Yang pertama adalah al-aslu fil asya' al-ibahah, yang kedua adalah al-aslu fil abda' at-tahrim. Bahwa asal dalam segala sesuatu itu boleh. Contoh, boleh melakukan transaksi yang belum diketahui hukumnya. Misalkan transaksi tentang Bitcoin, gimana hukumnya Bitcoin? Boleh. Ya, karena belum ada ketentuannya, ya boleh. Kalau ternyata nanti dicek ternyata ada persoalan, maka ya dilarang kan gitu. Tapi asalnya boleh dulu. Kalau dalam kemaluan itu diharamkan. Contoh, di dusun atau di desa Kaliwates misalkan, ini ada bibinya, saudara ibunya dulu misalkan. Dia tak tahu yang mana, masih muda katanya. Maka dia diharamkan untuk menikah dengan perempuan di desa Kaliwates itu. Takut dikhawatirkan yang dinikahi adalah bibinya tadi. Kenapa? Karena itu haram. Sekian, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.